Bang, kok ikut judul ceramah kita malam kini? Setelah berlalu COVID, kami lebih hacok meruqyah orang kesurupan. Jadi sebelum COVID itu yang diruqyah itu orang yang kesurupan, orang-orang yang diganggu oleh jin. Setelah COVID berlalu, hampir setiap hari yang diruqyah itu orang depresi, stres. Dan kini makin banyak saja orang yang depresi. Hari ini saja kami 3 orang meruqyah yang rata-rata memang penyakitnya depresi. Depresi apa dulu? Stres, putih aso. Bahkan ada di antara mereka ingin mengakhiri hidup mereka. Ada yang ingin melonceng di jembatan. Dan kami dulu pernah meruqyah orang yang minum racun, akhirnya masuk Yasi, tidak jadi mati. Syukur tidak jadi mati. Subhanallah. Maka sebenarnya ternyata ketenangan hidup itu dapat diperoleh dengan 5 cara. Kini kan memang yang paling distreskan oleh kita bersama kan masalah ekonomi. Iya, kalau pakar ekonomi mengatakan kita tuh resesi namanya. Apalagi ramalannya itu sampai tahun 2025. Jadi resesi kok gaji segitu juga, apalagi yang PNS, sementara yang di Bali mahal. Dan apabila bercerita dengan teman-teman saudara-saudara kita yang lain, banyak yang menggali yang gulung tikar. Pokoknya yang menggali-gali di pasar, diajak bercerita tekor tarik, rugi tarik, tidak cukup, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun susah. Dan kalau kita datang, sama keadaan saja, sama keadaan. Dan pakar ekonomi mengatakan begitu bukan tanpa sebab. Sudah diteliti, sudah ditelaah. Kemungkinan besar sampai tahun 2025 kehidupan makin sulit. Maka setelah kesulitan kehidupan, dan situlah timbulnya depresi, stres, ya, stres, sehingga ada yang bahkan mengakhiri kehidupan mereka. Padahal tidak juga. Kalau manusia sudah mengenal Allah dengan baik artian itu ibadahnya rajin, tidak berbuat syirik kepada Allah, menghindari dosa-dosa besar yang membuat kita stres atau tidak nyaman beribadah, itu dosa besar. Kalau makin berkecimpung kita di dosa besar, tidak akan pernah tenang hidup kita. Banyak sih yang ditakuti. Ya, kalau kita masih berkecimpung dengan riba, tidak akan tenang hidup kita. Kalau kita masih berkecimpung dengan perdukunan, tidak akan tenang hidup kita. Yang lebih parahnya kan mana yang datang dari Allah tidak kita kerajaan, yang tidak datang dari Allah itu yang kita kerajaan. Bapak-bapak, pernah nak manggil yang kuciang, sedang bawa Honda, sedang bawa oto, tagil yang kuciang, mati. Baca dulu nih, baca dulu ibu. Diambil di kuburan. Kalau memang tagagi, sedang memakai baju rancak, kapai baralik, kapai arisan, kadi kuburan dia kuciang dulu. Diambil dari pengaruh. Dibawa dia pakai bangkai kucing tu. Kalau tak dikubur ni mangnya barang. Cuba jawab. Kalau tak dikubur barang kira-kira. Pendapat sebagian orang kan mereka kecelakaan loh mereka. Terjadi lo bala. Dari mana P itu? Sementara walaupun tak ke kucing mana, tetap dikubur. Hanya saja perbedaannya adalah kucing ke binatang kesayangan Rasulullah. Namun, tidak ada dalilnya. Kalau tidak dikubur, mereka mati kucing apa melantak di hukum. Tidak ada tu. Ini kaitan hanya masalah najis saja. Kalau tidak dikuburan, digiliang di onda orang, onda aku masuk sampai ke rumah. Ya tak? Setelah itu nyo solat di dalam rumah tu, maka tidak sah solatnya ketika ada najis di lantai rumah.
Jadi ketika memang semua yang tidak datang dari Allah kita kerajuan, dosa besar, kesyirikan, tidak pernah tenang. Ketenangan itu memang bersumber dari Allah. Dan yang paling penting, jauhi dosa besar. Jauhi dosa besar. Walaupun ibadah kita seketik, tapi dengan menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan itu dalam diri kita. Kalau tanam gitu kan ada masalah. Yang penting lagi bisa makan. Oh, tidak sebanyak dan patah, alhamdulillah. Udara masih dihirup dengan bebas. Kesehatan masih bisa kita dapatkan. Masih bisa sholat berjamaah. Masih bisa menjaga hak-hak Allah, cukup. Rumah kontrak tidak masalah. Walaupun tidak gaji tidak sebesar orang lain tidak masalah, tapi dengan sendirinya ketika menjauhi dosa-dosa besar, Allah berikan ketenangan dalam jiwa kita. Maka Bapak Ibu, itu yang kita cari. Nah, kalau ditanya ke pribadi kita masing-masing, kita kan yang ingin tenang, ingin bahagia, ingin tenang, tidak ingin stres. Kalaupun seandainya terjadi stres, tidak lama-lama capek tekanan Allah balik. Astagfirullahaladzim. Mangal itu nak kau pikir, mangal itu nak membuatmu hancur. Cepat, ada rem, ada kontrol. Maka insya Allah, apa yang pertama, kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam ketaatan kepada Allah itu telah diatur sedemikian rupa dalam Quran. Satu contoh yang ketik saja ya, setelah salat subuh jangan lagi tidur kembali. Itulah taat kita kepada Allah dan Rasul itu. Dengan tidak tidur kembali setelah subuh, bercahaya dan muka bercahaya. Setelah itu pun sehat. Salah satu penyebab stres itu kan tidak sehat. Banyak benar sakit kepala, seketik sakit kepala, sesak nafas, segala macam. Maka taat kepada Allah segala hal, sami'na wa ata'na. Cuma terkadang kita hanya taat kepada Allah dalam hal-hal yang mudah, dalam hal-hal yang bisa menguntungkan untuk diri kita. Sementara dalam hal yang sulit, di situ timbul pertanyaan. Satunya buat tahajud. Kunci tanam, kunci sehat itu tahajud. Sampai dikatakan Allah, ciri-ciri penduduk surga yang sudah ada di dunia taat kepada Allah. Salah satunya tahajud. Mohon maaf, seminggu yang lalu di Pasaman Baru, tidak sebut tempat, malah terjadi perceraian karena ilmu yang salah. Bayangkan, suami itu dulu orang yang tidak baik, tiba-tiba menuntut ilmu di satu tempat yang terlalu saklek, terlalu aneh. Nah, mohon maaf ya kalau kita sabai pemahaman salaf gitu kan. Setelahnya masuk di salaf, ikutlah pengajian. Ikut pengajian. Setelah ikut pengajian, terlalu dalam di mana? Ikut bid'ah, ikut haram, ikut tak boleh, ikut syirik, ikut syubhat. Betul, yang diterimanya itu betul, tapi dipaksakannya ilmu itu kepada istrinya yang belum tahu apa-apa. Apa itu ini? Pakai kaos kaki, jilbab harus dalam, ikut segala macam, tak boleh ikut, tak boleh itu. Dalam hal itu digugatlah cerai oleh istrinya ke pengadilan. Jadi taat kepada Allah itu bukan harus otoriter begitu. Contoh Bapak, aku dalam hal taatnya, istri itu, perempuan itu kan terbuat dari tulang rusuk. Sepakat kita? Apa mengasihnya tulang rusuk? Kalau dikalihan patah, dilunak-lunakan tidak luwi-luwi kita. Kau maaf ibu, jangan tersinggung ya. Tapi karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya, agar kebengkokan mereka itu bisa jadi lurus. Aku bahas sombong sekali. Untuk mereka tidak bengkok itu, maka pahami kebengkokannya. Contoh, di pasur ini nyoba gitu. Apa nama cuma rumah? Istri itu kalau kita paksakan sesuatu banyak Pak, elok terima tu melawannya. Asal mulus adalah istri gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW,
agar istrimu taat kepadamu, salah satu hal yang disunnahkan. Sunnah apa itu? Sering-seringlah para suami meminta maaf kepada istri. Ambo tanya apa? Lihat cok kita minta maaf ke istri. Tak tahu kan ya. Pertama coba ambo pahamkan dulu letak hukum. Meminta maaf kepada istri bukan karena kamu salah, itu maksudnya. Tapi apa? Hanya sebatas memahami kebengkokannya tadi. Maksudnya kok kalau ditunggu-tunggu ibuku minta maaf lamu. Tapi kalau kita yang minta maaf kayaknya hatinya tuh capek dulu itu Pak. Iya beda. Dia maafan ambo ya dia kacau istri Pak. Dia dah udah yang salah udah. Capek dulu. Tapi kalau kita tahan ego kita, sering-seringlah kata Nabi berterima kasih kepada istrimu. Dan itu sunnah. Subhanallah rasul kalau apa-apa mampu mengamalkan itu dalam keseharian kita berumah tangga. Terima kasih istriku, lah jago anak, lah cuci piring, lah putar mesin cuci, lah sadio makanan, bajumu bersandiang. Hati ibu dikitun para suami kira-kira marah rasanya bu. Oh coba dulu kawan, sana Ustaz, tenang bahagia. Tapi kalau hanya sebatas diberikan dia uang, dibuatkan rumah besar, kau contoh banyak. Yang dirukiah di rumah itu bukan orang miskin-miskin, orang kayu-kayu leh. Setelah dulu kami sama honor gaji sejuta 500 ya dulu bisa makan tahajud dibangunkan. Suami kini lah PNS, ambo lah PNS, lah punya rumah, lah punya auto, rumah bertingkek. Cuma di muka rumah ada mereknya, PT angin ribut. PT angin ribut tadi, heboh tadi. Sang istri pun kadang-kadang heboh dengan suami karena tidak tahan, ibu maaf ibu, jangan tersinggung ya. Masuk ke status perempuan itu maunya dihargai dan dicintai. Apa deh? Masuk status tanpa sadar ibu lah buka aib suami. Jadi ketenangan itu bukan hanya rumah, bukan hanya mobil, bukan banyaknya gaji pada sebulan, enggak. Tapi ketika adanya ketaatan kepada Allah, mencintai istri karena taat kepada Allah. Kalau dasarnya pertama ketaatan kepada Allah, tidak. Sama jika menyekolahkan anak, jangan sekali-kali sampaikan kepada anak kita kalau sekolah, di sekolah yang baik, baparangainya, kecewa. Cobalah hitung bara piti dan abi untuk sekolah anak. Pernah begitu bu? Pernah tidak? Akhirnya pendak bukan itu, menyekolahkan anak ke suatu tempat bukan hanya masalah karena anak kita saja, tapi lebih tinggi dari itu. Dia itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena masalah anak saja. Memang iyo anak itu salah satu alasan, tapi yang lebih tinggi dari itu adalah dia amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itu tidak ada camih itu, anak ini pernah doakan, ingatkan, dakwahi, tidak berhasil bagaimana? Habis. Dosa istri ditanggung suami, dosa anak ditanggung suami, dosa ibu kandung kalau sudah janda ditanggung oleh anak yang paling besar, suami juga lihat. Itu kalau tidak diingatkan. Kalau lah diingatkan, kalau lah jadi ibu diingatkan suami, tidak juga taat, ayo sorry lah, tanggung seorang-seorang masuk di akhirat. Tapi yang ditanggung itu kalau tidak diingatkan. Tapi tugas kita hanya menyampaikan. Ketika mereka sudah tidak terima, selesai, habis hutang. Tidak ada perlu difikirkan situ. Tidak stres. Maka itu kunci yang pertama, taat kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah At-Talaq? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar darinya. Yakin. Pokoknya aku suyat ya. Orang yang hari ini baik besok jadi jahat banyak. Orang yang kini jahat besok jadi baik banyak. Karena Allah yang Maha membolak-balik hati manusia. Tapi setiap yang namanya ketaatan, aduh saja jalannya. Jangan. Kalau betul-betul taat kepada Allah, tinggalkan riba, tinggalkan syirik, apalagi
Jangan dendam, jangan iri, jangan hasad. Pokoknya penyakit hatiku campaan sadanya. Yakin, seyakin-yakin ya Allah berikan jalan. Cuma selama aku bahkan ada jalan 50-50, tangguang-tangguang. Kadang ndak sepenuhnya kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang lebih apa? Masalah riba tadi. Jangan riba, kalau lalu nas besok ndak kena tambah lagi. Lalu nas tambah apa nih? Ibu lagi pai mana kajian UAS di Semampe? Apa yang ditanya salah satu orang? Bagaimana dengan nasib kami PNS ini Ustaz? Yang SK kami masih tergadai. Aku mau melanjutkan saja Bu ya. Salah satu pertanyaan yang muncul ke tuan guru gitu itu apa? Bagaimana dengan kami yang PNS ini, yang SK kami masih tergadai di bank? Apa jawaban beliau? Ibu masih berhutang? Masih. Kalau lanjutkan hutang itu bayarkan, tapi dengan syarat kalau sudah lunas. Masalahnya dia udah ngomong ya. Sampai ada seorang PS mengatakan, Ustaz kami hanya bisa lunas hutang kalau lah pensiun. Ya Allah, lah pensiun lunas. Jadi kalau kita betul tinggalkan dosa-dosa besar itu lapang mati gitu. Aduh gitu. Dengan sendirinya tidak diperbuat. Allah berikan kelapangan hati kepada kita ketika kita betul-betul taat bertakwa kepada Allah. Contoh yang paling kita yakini apa itu? Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki dunia dan itu betul-betul jaminan Allah tuh. Susah gitu kini, payah gitu kini, rumit kehidupan, perbaiki sholat. Maka untuk memperbaiki sholat bagi yang laki-laki wajib di masjid. Perbaiki sholat, pelok sholat gitu, bacaan sholat gitu pelok, kayak khusyukan gitu pelok. Maka dengan sendiri Allah jamin perbaiki sholatmu, kualitas sholatmu, bacaan sholatmu, maka akan ku perbaiki dunia dan akhirat. Mau lanjut sedikit lagi. Sedekah satu contoh. Bersedekahlah. Siapa yang bersedekah, Allah berikan jalan. Apa Ibu tentang sedekah mau tambah sedikit keluar jalur. Kita punya piti 20 juta. Berniat akan diberikan ke masjid. Sementara ada orang yang tali nasab dengan awak, saudara, kok sepupu, kok adik, kok kakak, susah. Maya diberancak. Piti ku diagian ke musola atau disedekahkan kepada kakak kandung atau adik kandung itu saudara. Pertanyaannya jadi cie, kalau memang kita betul-betul bertakwa, orang lain diagi piti 10.000, orang lain yang tak adu tali nasabnya dengan awak, keciknya kau kalau lagi piti 10.000. Mau kasih ya Pak, mau kasih ya Bu, syukurnya lebih dalam. Tapi kalau dun sana awak diagi piti 10.000 bahagia keciknya kau. Kau contoh lo, kalau sana awak lagi pada 10.000 apa kecilnya kawan? 3 juta panen sawit sebulan 10.000 taluk di bagi kamu ya, dan kecil itu. Tetapi dalam hal hukum tetap berikan sedekah itu kepada orang yang ada tali darahnya denganmu. Walaupun kau dicaci benar, orang lain dibalikin apel 2 buah, orang lain ya. Dibalik apel 2 buah, dia lagi apel gitu, kecil kawan. Terima kasih banyak Pak. Yorosaki yang bermakna. Kalau dun sana kakak kandung adik kandung dibalik apel 2 buah, kecil kawan. 2 buah kalau ini. Tapi dalam hal syariat tetap kainyu daripada orang lain, walaupun ke diupik, ke dicaci maksud itu. Setuju? Selama aku kamu apa ya? Kau lain atau kawan? Ada di UPI dia dicaci lagi kau lain apa ini ya? Itu. Jadi biar dicaci, biar di UPI tapi tetap kepada nasab. Bahkan sampai dikatakan, mohon maaf musim haji ya. Kalau haji kita sekali, hajah kita sekali. Ada uang ingin haji lagi, tapi ada yang mendesak. Family kita susah, maka lebih baik uang itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi dalam hal ketaatan pelajari hukumnya. Jangan oleh suami yang tadi dipaksakan, tidak bisa ilmu itu dipaksakan, tapi dengan akhlak, dengan metode, dengan cara yang baik, dengan penyampaian yang bilik,
bil hikmah. Maka nyo kan terima. Masa dengan mengenal Allah lah tahu lo ilmu maka istri diceraikan? Ini tidak benar. Makanya bersahabat, silakan ngaji. Aku tidak melarang bapak ibu mengaji dengan salafi, tidak masalah. Tapi setiap ilmu yang didapatkan, apakah dia mampu merubah akhlak kita? Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.